Dr. Siti Nadia. Selamat siang, Mas Wilson. Apa kabar, Bapak Ibu sekalian? Terima kasih, Prof. Sudah duluan, jadi tadi tidak menunggu lama teman-teman. Saya mohon maaf, ini panitia karena sesuatu lain hal, jadi terpaksa tadi terlambat dan baru bisa bergabung saat ini. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa dok, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi informasi mengenai Omikron ini. Nah untuk materinya kami persilakan Dr. Siti Nadia Tarmizi untuk memberikan kepada Sobat Sehat yang saat ini sedang menonton kita. Ya, siap, baik. Saya mohon dibantu ya oleh Pania. Oke, baik. Terima kasih. Rasanya Sobat Sehat sore hari ini sudah banyak tadi disampaikan oleh Prof. Berry ya. Kita kenal beliau, Prof. Zubairi, luar biasa. Tapi sesuai dengan topik kita pada hari ini, kita ingin tahu ya bagaimana Omikron itu sendiri yang sudah sejauh mana di negara kita ini. Baik, silakan lanjut saja slide berikutnya. Nah, sedikit mungkin jadi kalau lihat tadi paparan dari Prof. Zubairi ya per hari jumlah kasus kita. Jadi kita lihat nih grafik yang warna hijau sebelah kiri ya. Jadi kita lihat tuh sejak bulan September kasus kita itu bahkan sudah lebih rendah dibandingkan kondisi kita di awal-awal pandemi ya. Jadi memang kita lihat angka kasus konfirmasi kita itu sempat di bawah 100, awalnya di bawah 200, di bawah 100, bahkan Provinsi DKI Jakarta sendiri itu sempat mencatatkan tidak ada kasus pada waktu itu, tapi kemudian memang terjadi peningkatan sekitar 30-40 kasus. Dan kalau kita lihat angka kematian ya, kita bisa lihat hariannya itu kemarin dilaporkan 7. Sebelumnya mungkin Sobat Sehat pernah ingat, wah dulu sampai dengan di atas angka 2000 ya angka kematian. Nah, jadi luar biasa kondisi kita sampai kemarin ya. Artinya kalau kita lihat peningkatan kasus yang tadi Prof. Zubairi sampaikan itu terjadi 4-5 hari belakangan ini. Kemarin dilaporkan kasus yang mulai mencapai angka 2116. Sebelumnya pernah 1000, sebelumnya 800, sebelumnya 700. Kalau sebelumnya di bawah 200 ya, luar biasa. Nah, angka positif juga sedikit meningkat menjadi 0,7. Awalnya itu hanya 0,1. Sementara WHO sendiri mengatakan angka positif itu kurang dari 50%. Kalau kita bicara angka perawat rumah sakit pasti nggak banyak ya yang dirawat di rumah sakit. Artinya laju penularan kita sebelum 3 minggu yang lalu itu sebenarnya pada titik yang paling rendah. Artinya menunjukkan bahwa kita memang sudah terlihat bahwa kita bisa mengendalikan virus COVID-19. Tapi karena kita selalu tahu liburan akhir tahun dan masyarakat juga pasti ya banyak yang melakukan perjalanan baik ke luar negeri, mungkin masih ingat nih banyak yang terinspirasi, tapi saya tidak berharap nih Sobat Sehat terinspirasi dengan layangan putus ya, sehingga banyak melakukan perjalanan luar negeri ke Turki ya, karena kita tahu kemudian Turki juga kita dapatkan banyak kasus Omikron yang positif sepasca pulang dari naik balon terbang mungkin kali ya. Nah ini biar sore-sore biar nggak ngantuk ya Mas Wilson. Jadi kita lihat bahwa peningkatan kasus terutama 3 minggu terakhir akibat mobilitas yang tinggi baik dari luar negeri maupun dalam negeri, itulah yang kemudian dalam 2-3 minggu ini kita melihat dan mulai terjadi peningkatan kasus positif COVID-19. Nah memang bukan berarti ini apakah Omikron atau tidak, tapi yang pasti ini adalah COVID-19. Lanjut mungkin slide berikutnya kita bisa lihat. Nah, mohon maaf ya kecil sekali, tapi saya ingin memberikan gambaran ya. Dari 2116 kasus COVID-19 yang kemarin dilaporkan, itu 1.115-nya itu dilaporkan dari DKI Jakarta. Nah, kemudian bukan berarti 1.115 itu mengatakan bahwa Jakarta itu jelek ya. Enggak, justru karena Jakarta itu baik sekali dalam deteksinya. Dia cepat sekali mendeteksi, maka dia segera bisa mengidentifikasi. Dan ada 955 kasus yang merupakan transmisi lokal. Ya, artinya memang terjadi peningkatan kasus positif di Provinsi DKI Jakarta. Makanya kemudian kita harus tetap waspada, tapi nggak boleh panik ya. Artinya apa yang sudah kita prediksi bahwa liburan akhir tahun baru, adanya peningkatan mobilitas, dan Jakarta juga mulai macet ya, Sobat Sehat, itu pasti akan berkontribusi terhadap peningkatan kasus. Ditambah lagi prokes yang mungkin mulai kendor saat ini. Kita bisa lihat mal-mal juga sangat ramai dan sebagainya ya. Lanjut slide berikutnya.
Boleh. Nah, ini tadi bicara mengenai Omikron. Nah, Omikron ini sudah dilaporkan di 147 negara. Sebentar saya cek. Sebentar saya jawab sebentar ya. Ya, oke. Ya. Mohon maaf ini ya. Sudah ada di 147 negara. Jadi dan kita lihat sudah sebagian besar daripada negara-negara tersebut itu kita lihat sudah merupakan transmisi lokal. Kemudian kita lihat di sini ya bahwa Omikron itu adalah yang terakhir bahwa dikatakan sebagai varian of concern ya. Nah, ya, oke. Slide berikutnya. Nah, ini tadi jumlah Omikron yang sudah kita deteksi sampai saat ini ya. Kita mau tahu udah berapa sih Omikron ini yang sudah kita deteksi. Ada 1078 kasus Omikron. Memang paling banyak itu adalah pelaku perjalanan luar negeri. Pelaku perjalanan luar negeri itu 756. Nah, yang unknown itu kita masih lakukan pendidikan epidemiologinya ya, tapi yang merupakan transmisi lokal itu 257. Ini mohon maaf ya kalau terlalu kecil slide-nya, tapi kita mau melihat bahwa jumlah yang terbesar dari negara kedatangan pelaku perjalanan luar negeri itu adalah Arab Saudi, terutama adalah karena pelaku atau pekerja migran Indonesia PMI, dan yang kedua Turki nih Mas Wilson ya, karena mungkin dampak dari layangan putus nih seperti itu ya. Nah, oke, baik, lanjut slide berikutnya. Jadi kalau saya bilang kalau mau lihat balon terbang jangan dulu deh, tunggu ke Omikron redaan dulu gitu ya. Jadi nah ini satu lagi bahwa kita ini bukan cuma berhadapan dengan Omikron, varian Delta ini kalau kita lihat yang paling besar ini adalah kelompok AY. Ini adalah varian yang paling banyak mendominasi ya. Artinya kalau kita lihat varian Delta ini adalah varian yang tentunya masih merupakan ancaman. Kita masih ingat ya, bulan Juni-Juli kita berhadapan dengan varian Delta yang cukup ya kita ketahui cukup berat situasinya pada waktu itu. Tapi di sisi lain kita juga menghadapi varian Omikron ini sama. Jadi kalau peta di samping ini menunjukkan bahwa di dunia ini juga mengalami hal yang sama. Artinya baik itu varian Delta maupun varian Omikron sama-sama memiliki kondisi yang sama. Lanjut slide berikutnya ya, mungkin karena waktunya juga. Saya percepat saja. Nah, jadi memang kita bisa lihat dari 34 provinsi itu ya konfirmasi positif. Otomatis lah ya, gara-gara mobilitas meningkat, aktivitas meningkat, pariwisata pasti deh ada yang sudah liburan nih Mas Wilson ya. Jadi pasti otomatis terjadi peningkatan kasus. Lanjut slide berikutnya. Ini kita lihat ya bahwa kalau dulu sempat angka reproduksi kita itu sudah turun di bawah angka 1. Kalau sekarang kita lihat deh, ini sudah mulai terjadi peningkatan di atas 1. Kita tahu kalau angka reproduksi atau laju penularan virus itu di atas 1, artinya virus tersebut belum sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kalau di bawah 1 itu ukuran bahwa laju penularan itu bisa kita kendalikan. Jadi sudah mulai terjadi peningkatan ya, karena tadi adanya pasca Nataru, mobilitas yang juga meningkat, dan adanya penurunan daripada protokol kesehatan. Lanjut, slide berikutnya. Ya, jadi kalau kita sedikit berbicara, tadi sudah disampaikan juga ya oleh Prof. Zubairi ya, bahwa Omikron ini sebenarnya adalah kasus pertama yang dilaporkan di Afrika Selatan pada tanggal 24 November. Dan tanggal 26 November dia dinyatakan sebagai varian of concern ya. Dan saat ini sudah tadi saya sampaikan 147 negara yang melaporkan adanya varian Omikron ini, dan sebagian juga sudah merupakan varian yang merupakan transmisi lokal ya. Nah, kalau kita lihat ya kondisinya bahwa
jumlah Omikron ini juga sudah cukup banyak ya, kurang lebih sudah ada sekitar 300 ribuan kasus Omikron di seluruh dunia. Lanjut saja, nah ini sedikit, mengapa sih Omikron begitu cepat dinyatakan sebagai varian of concern? Ya, 24 Februari dilaporkan dan kemudian pada tanggal 26 November itu langsung disampaikan sebagai varian of concern. Padahal varian Delta yang kita tahu begitu besar dampaknya, itu membutuhkan waktu 1 bulan waktu dia dinyatakan sebagai varian of concern. Kenapa? Karena mutasinya dari varian Omicron ini atau B11529 ini yang sangat banyak. Dia ada 45 sampai 52 mutasi yang terjadi. Dan di spike-spike-nya, di coronanya ya, virus corona itu kan ada spike-spike-nya. Itu ada 26 sampai 32 mutasi. Nah, itu merupakan gabungan mutasi dari varian alfa, beta, delta, dan gamma. Itulah mengapa kemudian menjadi kewaspadaan oleh WHO bahwa kita harus berhati-hati dengan Omikron ini. Dia dikatakan memiliki kemampuan untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, kita lihat juga orang yang sudah divaksin, ada yang positif tapi tidak bergejala atau bahkan gejalanya sangat ringan karena dia punya perlindungan dari vaksin tersebut. Tapi karena memang mutasinya sangat banyak, oleh karena itu orang masih bisa menjadi positif, tertular, dan sakit, tapi tidak parah. Itu manfaat dan proteksi vaksin yang sudah kita lihat pada kasus terjadinya peningkatan Omikron ini. Dan dia biasanya menyebabkan, kalau gambarannya pada orang-orang yang kita temukan pada pemeriksaan laboratorium, CT value-nya itu rendah, atau pada pemeriksaan PCR didapatkan CT value yang rendah. Lanjut slide berikutnya, mungkin. Nah, ini kita bisa lihat ya, Omikron polanya hampir seperti di Inggris, New York, Afrika Selatan, cepat sekali meningkat. Gambar merah ini adalah Omikron ya, sangat curam peningkatannya, artinya akan terjadi multiplikasi dari hari per hari itu sangat cepat. 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 ya, kadang-kadang itu membuat kita jadi panik. Wah, ini kok tinggi banget gitu. Nah, itu makanya mengapa kemudian masyarakat selalu katakan tidak perlu panik, tetap waspada. Gejalanya ringan, tapi kita harus segera mencegah jangan sampai kita menjadi gejalanya berat ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat cepat sekali tapi cepat juga turunnya gitu ya. Kenapa? Karena semua orang sudah divaksinasi. Lanjut slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ini yang di Afrika Selatan ya, kasusnya tinggi tapi yang dirawat ataupun yang berakhir pada kematian itu hanya 25%-nya. Kalau untuk yang membutuhkan perawatan, pada orang-orang yang belum divaksin, pada orang-orang yang punya komorbid yang tidak terkendali atau penyakit-penyakit tertentu, itulah yang membutuhkan perawatan. Dan yang kematian pun itu juga sangat kecil. Lanjut slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ini juga ya, data dari Afrika Selatan menunjukkan nih, kalau Omikron tuh yang biru tua dan biru mudanya tuh sangat kecil ya, karena kebutuhan untuk dirawat di rumah sakit ataupun yang berat itu juga sangat rendah. Lanjut slide berikutnya, mungkin supaya kita cukup punya banyak waktu. Jadi artinya yang punya komorbid, yang belum divaksin, ayo segera divaksin supaya tidak butuh perawatan di rumah sakit, karena ternyata resiko perawatan rumah sakit itu hanya 25%-nya dari varian Delta. Tapi Sobat Sehat akan lihat harian kasus konfirmasi kita itu akan meningkat dengan cepat ya. Kalau melihat apa yang terjadi di negara-negara lain ya, jadi dia akan meningkat sangat cepat, terus kemudian terjadi penurunan juga sangat cepat. Jadi nggak boleh panik, jangan terjadi rush, wah terjadi peningkatan kasus luar biasa. Yang penting waspada. Terus apa yang harus kita lakukan? Perketat protokol kesehatan ya, itu jadi penting, dan segera vaksinasi. Lanjut slide berikutnya mungkin. Nah, jadi setidaknya kita tahu ya, kalau sebuah virus itu terjadi mutasi akan berpengaruh terhadap penularan, tingkat keparahan, efektivitas vaksin, dan respon terhadap pengobatan. Nah, si Omikron ini udah jelas penularannya sangat cepat. Tadi grafiknya Afrika Selatan kelihatan ya, keparahan dia tidak meningkatkan keparahan. Kenapa? Karena jumlah orang yang dirawat, orang yang meninggal itu sangat sedikit. Kenapa? Karena sudah ada proteksi dari vaksinasi. Kedua adalah efektivitas vaksin. Walaupun turun efektivitas vaksinnya, tetap ada proteksinya. Nah, jadi buat yang belum divaksin harus segera divaksin, karena yang divaksin pun masih bisa positif tapi tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan. Nah, jangan sampai kita yang belum divaksin masuk pada kategori yang tadi membutuhkan perawatan dan akhirnya bertambah parah. Nah, kalau untuk pengobatan sampai saat ini responnya masih sangat baik ya untuk varian Omikron ini. Lanjut slide berikutnya, mungkin kita bisa lihat ini ada suatu studi yang dilakukan oleh
WHO ya, di mana melihat yang biru ini adalah varian Delta, yang kuning ini adalah varian Alpha. Tadi kan Prof. Zubairi sampaikan, jangan mengundang gelombang ketiga ya. Indonesia tuh masih gelombang kedua loh. Afrika Selatan itu udah gelombang keempat. Banyak negara sudah gelombang kelima, keenam seperti Belanda. Nah, kita jangan sampai kita jaga, kita masih pada gelombang kedua. Nah, ini kita bisa lihat ya prediksinya. Tapi ini hanya prediksi ya. Masih bisa tadi Prof. Zubairi sampaikan, kita cegah jangan sampai terjadi peningkatan kasus seperti prediksi yang banyak tentunya berdasarkan kondisi-kondisi yang ada di negara-negara lain. Tapi yang menjadi catatan kita bahwa kembali bahwa kasus yang kritis, kasus yang berat, atau yang membutuhkan perawatan rumah sakit, itu Omikron memang tidak separah daripada varian Delta. Lanjut slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat memang dinominasi ya, bahwa di awal-awal Omikron itu dari pelaku perjalanan luar negeri. Makanya kita mengetatkan pintu-pintu masuk negara kita supaya kita menahan supaya virus tersebut tidak menyebar secara cepat, secara luas dengan waktu singkat. Jadi dengan adanya menahan di karantina itu memberikan waktu kita. Kalau kita ingat masih kurva untuk melandaikan kurva epidemi, itulah cara kita memperlambat kurva epidemi dengan menahan di pintu masuk kita di karantina. Jadi dengan karantina 7 hari, periksa PCR harus 3 kali negatif, itu sudah cukup untuk kita membatasi penyebaran Omikron tadi. Tapi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena proporsi kasus Omikron yang ditemukan transmisi lokal itu semakin hari semakin bertambah. Lanjut slide berikutnya. Nah, juga kalau kita lihat pemeriksaan, jadi tadi Prof sudah sampaikan, periksa untuk ngetes seseorang Omikron atau tidak, itu tidak bisa dengan pemeriksaan PCR biasa. Tapi kalau kita sudah dapat PCR, kita positif, ya kita harus melakukan tindakan-tindakan isolasi untuk tidak jadi parah. Kalau kemudian memang akan ada pemeriksaan lanjut, itu nanti akan ditentukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan ataupun dokternya. Ya, jadi memang pemeriksaannya khusus karena memang untuk mengetahui varian itu harus menggunakan metode genome sequencing yang memang tidak semua laboratorium, kita punya sekitar 20 laboratorium ya, dan ini sifatnya adalah hanya memantau untuk surveillance, bukan untuk diagnosis ya. Lanjut slide berikutnya, kita bisa lihat. Nah, ini juga data-data ya bahwa perawatan di ruang non-ICU, walaupun tadi kita lihat ada peningkatan jumlah kasus ya 2116, 1083, 800, itu yang dirawat itu tidak banyak. Artinya jumlahnya masih sangat rendah karena memang sebagian besar itu adalah positif tapi tidak bergejala atau gejala ringan, walaupun dia bukan Omikron. Lanjut slide berikutnya. Langsung saja. Nah, ini mohon maaf kalau agak kecil, tapi kita bisa lihat ya dari sini bahwa untuk pelaku perjalanan luar negeri itu sebagian besar sudah sembuh dan sudah kembali berkumpul ke tujuan daripada keluarganya. Kemudian juga yang transmisi lokal kita juga lihat semua sudah hampir 46%-nya sudah sembuh juga. Jadi sampai saat ini belum ada kasus kematian akibat Omikron yang kita temukan. Dan kasus yang sedang atau berat itu hanya 1%. Sisanya adalah ringan dan tidak bergejala. 80% itu tidak bergejala. Jadi hanya sekitar 10-15% saja yang gejalanya ringan. Dan keluhannya paling banyak hanya batuk dan pilek. Jadi kita tidak menemukan keluhan seperti Delta, ya hilang rasa, hilang penciuman dan sebagainya. Jadi umumnya hanya batuk pilek ringan yang dalam 3-4 hari akan hilang. Sehingga orang cenderung akan merasa itu sebagai penyakit flu yang biasa. Ini karakteristik dari Omikronnya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang transmisi lokal paling banyak Jakarta ya. Bukan kenapa di Jakarta, memang kita tahu pertempuran awal kita melawan Omikron itu pasti akan terjadi di Jakarta karena Jakarta ibu kota negara, mobilitasnya tinggi, berbagai orang melakukan aktivitas sih di ibu kota provinsi ini. Jadi setidaknya saat ini sudah ada 6 provinsi ya, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian kalau kita lihat di sini ada Sulawesi Selatan, ada NTB dan ada Jawa Timur. Lanjut slide berikutnya. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, apa sih harus kita lakukan? Saya rasa pesannya sama ya, seperti yang disampaikan Prof. Zubairi, protokol kesehatan, gunakan aplikasi Peduli Lindungi, karena saat kita melakukan tracing secara digital, aplikasi Peduli Lindungi akan sangat bermanfaat. Kemudian batasi mobilitas, lakukan testing dan tracing, vaksinasi lengkap
Dan sekarang vaksinasi booster, jangan lupa. Tapi nggak perlu rebutan-rebutan sampai kerumunan-kerumunan untuk mendapatkan vaksinasi booster. Karena tadi bahwa perlindungan vaksin itu masih ada, walaupun kita mendapatkan dosis 1, dosis kedua, belum mendapatkan dosis ketiga. Lanjut slide berikutnya. Ya. Nah, ini strategi pemerintah seperti apa? Karena tadi paling banyak dia tidak bergejala dan gejala ringan, maka kalau terjadi peningkatan kasus yang luar biasa, tentunya kita akan mendorong masyarakat melakukan isolasi mandiri. Nah, untuk yang tadi usianya di atas 45 tahun, punya penyakit komorbid tidak terkontrol, ini kita anjurkan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit ya, kalau nanti memang positif Omikron. Karena nanti kita akan perbanyak nih reagen-reagen untuk SGTF. Nah, apa sih obatnya? Nah, cukup multivitamin sama obat-obat pereda gejala lain. Jadi kalau dia batuk, pilek, itu diberikan obat. Tapi kalau dia tidak gejala, positif, apalagi Omikron, cukup kok minum vitamin yang banyak, vitamin C, vitamin D, ada zinc boleh, ada zat-zat lainnya juga boleh. Jadi cukup vitamin aja seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah kalau ringan baru kita tambahkan obat antivirus ya. Jadi sebenarnya Omikron kasusnya cepat tambah banyak, cepat menular, obatnya gampang, multivitamin sama tetap sehat. Tadi Prof sampaikan jalan kaki, olahraga, nah itu cukup ya artinya. Jadi nggak perlu panik, tetap waspada, tapi jangan lupa protokol kesehatan ya, dan isolasi jangan lupa, karena kalau kita ya, tetap jalan-jalan kita bisa jadi sumber penularan ya Mas Wilson ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, nanti juga pemerintah sudah menyediakan ya molnupiravir dan Paxlovid. Jadi jangan takut juga. Kalau tujuannya apa? Molnupiravir dan Paxlovid adalah mencegah supaya seseorang yang tadi sakit ringan itu jatuh ke dalam kondisi yang sedang atau parah. Nah, itu nanti kita akan berikan tambahan untuk molnupiravir dan Paxlovid ya. Tapi ini nanti akan sesuai dengan keputusan daripada rumah sakit ataupun dokter spesialis yang akan merawat ya. Jadi bukan artinya kita rame-rame nih stok molnupiravir sama Paxlovid. Nah, jangan juga ya Mas biasanya sobat sehat ya, karena nggak perlu stok-stok macem-macem gitu ya. Yang penting stok sehat, stok imun, stok vitamin gitu ya. Itu jadi penting juga, nggak usah jangan stok vitamin sampai kebanyakan. Yang penting semua orang berbagi. Karena saya yakin multivitamin ini banyak sekali, dan kita yang biasa-biasa aja, jangan kemudian udah banyak sekali multivitamin segala jenis karena dapat WA ini beli multivitamin ini, dapat WA ini beli multivitamin ini ya. Jadi tidak perlu, karena ingat yang pernah kita terjadi di bulan Juni Juli bahwa cukup kok, artinya dengan imunitas ditambah dengan multivitamin yang biasa, olahraga, itu sebenarnya sudah cukup untuk melawan Omikron ini. Nah, yang lain tentunya layanan telemedicine terus kita akan menjadi bagian ya untuk memperkuat kalau kemudian masyarakat melakukan isolasi mandiri. Jadi sebenarnya kita lebih yakin karena kita lebih siap belajar dengan apa yang terjadi pada varian Delta, dan kita melihat bahwa varian Omikron ini sebenarnya dia lebih bergejalanya lebih ringan dan cenderung tidak bergejala. Kenapa? Karena kita sudah sebagian besar divaksin. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini jadi apa sih pertahanan alami? Pertahanan alami artinya istirahat cukup, olahraga cukup, nutrisi yang cukup. Nutrisi yang cukup artinya bisa ditambah dengan berbagai multivitamin ya. Nah, selain itu kekebalan umum yang kita miliki ya untuk melawan virus, ataupun jangan lupa kekebalan perolehan apa? Vaksinasi. Jadi nggak bisa juga minum multivitamin terus tapi nggak divaksin, atau kemudian minum multivitamin nggak pakai masker gitu ya. Jadi itu semua merupakan upaya-upaya pertahanan kita dalam menghadapi Omikron ini. Lanjut slide berikutnya ya. Nah, jadi vaksinasi kita sampai saat ini sudah 304 juta dosis, sudah 179 juta orang mendapatkan dosis 1, dan 122 juta orang mendapatkan dosis kedua. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini kita lihat ya bahwa lansia, makanya yuk yang masih punya kerabat, keluarga yang lansia, yang mungkin bukan tinggal di kota ya, biasanya karena kalau kita lihat mungkin banyak sekali yang tinggal di desa, di kampung gitu, untuk diajak segera mendapatkan vaksinasi, karena vaksinasi untuk lansia saat ini bahkan sudah dimulai untuk dosis ketiga. Kenapa? Karena dia paling rentan terhadap tadi tingkat keparahan maupun tingkat kematian. Lanjut slide berikutnya, mungkin semoga saya sudah selesai. Nah, ini tadi sedikit ya menjelaskan bahwa nggak usah buru-buru kalau belum jadwalnya mendapatkan vaksinasi booster. Tetap hidup sehat, tetap minum vitamin, tetap olahraga, tetap pakai masker yang benar.
karena vaksinasi di dalam tubuh kita masih cukup memberikan perlindungan. Jadi tunggu jadwalnya, malah kalau kita kemudian berkerumun, kemudian mencoba untuk mencari-cari vaksin booster, malah nanti kita dapat COVID-19 karena kemudian tidak ada jaga jarak dan protokol kesehatan tidak bisa dijalankan. Jadi ini bahwa secara natural 6 bulan vaksin itu akan turun efikasinya. Makanya kemudian pemerintah sekarang ini mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster untuk memberikan proteksi tambahan, karena tadi dilihat bahwa yang sudah divaksin 1-2 itu masih bisa tertular tapi nggak bergejala atau ringan. Makanya tambah lagi nih kekuatannya untuk bisa melawan virus Omikron tadi. Lanjut slide berikutnya. Ya, nah ini mungkin langsung saja ya, artinya masih ada sel imunitas lain yang bekerja. Jadi nggak perlu ragu-ragu, saya belum booster nih, gimana nih caranya, mau cari di mana? Nggak usah cari-cari, tunggu aja jadwalnya, seperti itu. Akan banyak jumlah vaksin booster yang sudah disiapkan secara gratis oleh pemerintah. Lanjut slide berikutnya. Nah, dan yang kedua, nggak usah pilih-pilih vaksin, mau Pfizer, Moderna, mau AstraZeneca, itu sudah ada ujinya. Semuanya sama-sama memberikan manfaat proteksi yang sama. Nih, ya, jangan lupa bahwa vaksin, katanya, wah ngapain divaksin? Orang kemudian vaksinnya turun efikasinya karena virus. Enggak, ternyata dia masih memberikan perlindungan kok. Resiko untuk terjadinya sakit sebagai akibat Omikron itu bisa turun 33%. Ini studi-studi yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Lanjut slide berikutnya. Cepat saja, mungkin sudah waktunya ya Mas, biasanya mohon maaf. Nah, resiko perawatan ini juga sudah turun nih pada orang-orang yang sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi walaupun turun efikasi ataupun si Omikron ini bisa mengelabui sistem kekebalan tubuh kita, tetap ada proteksi yang timbul dari vaksin yang sudah kita dapatkan. Lanjut slide berikutnya. Nah, jadi kita sudah mulai tambah lagi nih, vaksin booster. Ngapain dapat vaksin booster? Orang katanya turun, ya kan? Nah, enggak. Justru kita tambah kekuatannya. Makanya pemerintah melakukan percepatan vaksinasi booster. Syaratnya apa? Usianya harus lebih 18 tahun dan sudah mendapatkan dosis minimal 2 kali lengkap, ya. Dan untuk lansia itu bisa mendapatkan vaksinasi dimanapun juga. Lanjut slide berikutnya. Oke, nah, nih. Tadi saya sampaikan, nggak usah pilih-pilih, saya nggak mau vaksinnya, tunda dulu, karena di situ nggak ada AstraZeneca, saya maunya AstraZeneca. Enggak, sudah ada studinya, cukup setengah dosis malah sekarang ya, jadi nggak perlu 1 dosis, karena setengah dosis aja sudah memberikan ini nih angkanya. Tidak ada perbedaan bermakna diberikan setengah dosis atau 1 dosis, 7.146 sama 7.177, nggak beda-beda banyak, ya kan? Nah, tapi yang pasti kalau kita lihat mungkin keluhan-keluhan pegel, keluhan demam itu berkurang kalau dengan setengah dosis. Makanya diambil keputusan, ambil aja setengah dosis karena dia menimbulkan efek antibodi yang sama tapi efek sampingnya kurang. Nah, dan pemerintah memutuskan yang paling baik saat ini vaksinasi booster itu dengan mekanisme heterolog. Artinya dosis 1, dosis kedua itu berbeda dengan dosis ketiga ya. Karena kemudian titer antibodi yang ditimbulkan cukup tinggi karena ini kan booster buat ngelawan bukan hanya Omikron, siapa tahu nanti ada varian-varian baru lainnya. Ya, lanjut berikutnya. Nah, jadi saat ini yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah adalah regimen untuk primernya Sinovac ataupun AstraZeneca. Nah, terus ada yang tanya nih, kalau saya dapat Pfizer 2 kali gimana? Tunggu dulu, karena pasti belum 6 bulan gitu. Nah, kita mau prioritaskan dulu yang 6 bulan, yang di Januari-Juni itu sudah mendapatkan vaksinasi dengan AstraZeneca maupun dengan Sinovac. Sehingga kalau seorang yang dapat Sinovac, dia ada 2 pilihan. Bisa dapat AstraZeneca atau Pfizer, tergantung stok yang ada di sentral vaksinasi atau vaskes tersebut. Kalau yang dapat AstraZeneca, dia dapat suntikan apa? Nah, karena pilihannya harus berbeda kan, karena kita ingin menerapkan heterolog, maka dia dapat Moderna dan Pfizer. Kecuali pada orang-orang tertentu yang punya masalah kesehatan sehingga tidak bisa diberikan jenis vaksin yang berbeda. Lanjut, nah nanti gimana kalau yang dapat Pfizer atau Moderna? Tunggu, pasti akan ada regimen-regimen berikutnya, kombinasi-kombinasi berikutnya yang akan nanti dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan vaksinasi booster ini. Nah, jadi tadi sama nih message-nya sama Prof. Zubairi ya, bahwa gelombang ketiga bisa kita cegah kok. Nah, kalau terjadi peningkatan kasus, tetap waspada, jangan panik.
cepat kita ajak keluarga kita yang belum divaksin. Kita yang sudah waktunya mendapatkan vaksinasi booster, jangan ragu-ragu, segera booster. Dan pastikan jaga protokol kesehatan, tingkatkan imunitas kita. Tadi salah satunya bisa menambah dengan nutrisi yang baik, termasuk dengan mendapatkan vitamin-vitamin ya, termasuk tadi Prof. Zubairi sampaikan bisa juga untuk mendapatkan vitamin D yang cukup tinggi dengan berjemur ya gitu ya. Tapi kalau nggak ada waktu berjemur ya bisa juga diberikan suplemen-suplemen lainnya. Dan tentunya jangan lupa edukasi dengan keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Saya rasa demikian, Pak Wilson, saya kembalikan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.